Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan mencoba mendiskusikan statement Kadin yang dilansir dalam bisnis.com, di mana Kadin menjelaskan ada tiga tantangan pemulihan ekonomi, ya, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan aspek ketangguhan, ya. Tantangan bagi Indonesia setelah keluar dari pandemi ini adalah aspek ketangguhan, produktivitas, dan ekosistem. Demikian kata Arsyad, ya, selaku Ketua Umum Kadin Indonesia. Ini dilansir oleh bisnis.com tanggal 28 Oktober 2021. Yang dimaksud Kadin atau Arsyad terkait dengan ketangguhan, ya, itu berkaitan dengan masih rendahnya belanja di bidang kesehatan, yaitu masih sekitar 2,9%, ya. Hanya mengeluarkan 2,9% biaya perawatan kesehatan dari produk domestik bruto. Ya, jadi yang dimaksudnya adalah tangguh untuk penanganan kesehatan, gitu ya. Kemudian tangguh yang lain menurut Arsyad adalah berkaitan dengan masih rendahnya penggunaan energi terbarukan. Itu menjadi tantangan ke depan bagi Indonesia, ya, sobat sekalian. Nah, aspek kedua adalah tantangan produktivitas. Nah, di sini Kadin menyoroti sektor manufaktur yang hanya 21% menerapkan industri 4.0 dalam skala besar. Berarti kebanyakan belum sampai ke 4.0, ya. Padahal dunia global sudah pada umumnya masuk ke wilayah industri 4.0. Kemudian produktivitas lain, ya, menurut Arsyad adalah terkait rendahnya akses keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal UMKM berkontribusi terhadap 97% penyumbang tenaga kerja dan lebih dari 60% terhadap perekonomian. Namun masih masih terbatas dalam mengakses permodalan. Kadin mungkin berpikir bahwa UMKM ini harusnya menjadi penopang atau instrumen besar dalam pemulihan ekonomi, ya. Kemudian Kadin melihat juga masih kekurangan sekitar 9 juta pekerja terampil, ya. 9 juta pekerja terampil, ya. Dan semi terampil di bidang teknologi informasi pada 2030, ya. Padahal SDM di bidang teknologi dan informasi ini menjadi mutlak dibutuhkan ketika kita ingin mengembangkan yang namanya ekonomi kreatif, ya. Melihat tren perkembangan ekonomi kreatif yang semakin bagus di dunia atau secara global, maka memang tentu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi dan informatika, ya. Karena memang ke depan fokus dari perekonomian atau fondasi dari perekonomian itu bersumber dari digitalisasi. Nah, sementara tantangan ekosistem menurut Arsyad, ya, sebagai Ketua Kadin, adalah Indonesia masih berada di peringkat 136 dari 188 negara dalam biaya ekspor. Jadi Indonesia dianggap masih
tinggi biaya ekspornya, sehingga menghambat yang namanya ekosistem industri. Ya. Nah, khususnya berkaitan dengan infrastruktur logistik itu peringkat 46 dari 160 negara. Nah, kalau kita lihat dari sistem logistik itu termasuk di dalamnya transportasi, infrastruktur jalan, jembatan dan seterusnya, juga sistem informatika, ya, sistem informasi. Ya. Nah, dalam konteks ini tentu berkaitan dengan penyediaan internet, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sementara memang beberapa daerah masih saja ada yang blind spot, ya. Nah, salah satu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, ya, yaitu dengan kemampuan atau kemahiran sumber daya manusia di bidang teknologi dan informatika, ya tentu memang punya hubungan dengan pengembangan sistem logistik ini. Ya. Tidak hanya dari aspek infrastruktur transportasi, tapi juga akses terhadap sistem komunikasi. Ya. Jadi kita bisa menanggapi bahwa apa yang dikatakan oleh Kadin ini menjadi catatan penting, ya, untuk disikapi untuk membawa Indonesia lebih maju, ya, sampai 2030 ke depan, ya. Dan mudah-mudahan akan ada jalan keluar, ya. Ya, tentu jalan keluar dalam penyelesaian 3 aspek tadi. Yang pertama adalah ketangguhan, ya, tangguh masyarakatnya, tangguh perekonomiannya, ya, kemudian produktivitas, ya, produktivitas sumber daya manusianya, dan ekosistem industri, ya, yang efisien, ya, dan kondusif untuk investasi. Demikian sobat sekalian, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.